Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Kurnia Maharani, NIM akhir 106 dari kelas akuntansi Aceh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai filsafat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan Sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologi berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan pengertian filsafat secara informal yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua yaitu sifat filsafat. Karakteristik sifat dasar filsafat oleh Jan Hendrik Rappard diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Yang pertama yaitu berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat, karena filosof berpikir secara radikal. Maka, ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Yang kedua yaitu mencari asas. Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat. Yang ketiga yaitu memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Yang keempat adalah mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Yang kelima yaitu berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Yang ketiga yaitu alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Genetivus Objectivus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua yaitu Genetivus Subjectivus. Nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu landasan. 1. Landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan reason di ether, sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Yang kedua, landasan epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Pancasila secara aksiologis memiliki 3 dimensi nilai. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi, yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kelima yaitu esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk dan setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu distributif, legal, dan komutatif. Yang keenam yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem falsafat. Beberapa hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem falsafat antara lain: 1. Memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam bentuk politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide penikmatnya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi di perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.